Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali. Saya ingin menyapa teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung, dan bagi Bapak Ibu teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Semoga informasi-informasi yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat. Baik Bapak Ibu, jangan lama-lama kita. Kali ini informasi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa tenaga honorer 2025 resmi dihapus. Hanya ada 3 jenis kepegawaian yang diakui oleh pemerintah. Nah, untuk itu silahkan selagi ada kesempatan Bapak Ibu ini untuk pendaftaran P3K ya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 masih berlangsung, dan nanti di bulan depan ada gelombang kedua. Mudah-mudahan ini kesempatan baik untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar. Jangan disia-siakan, silakan untuk mendaftar kesempatan ini Bapak Ibu. Oke, bagaimana informasi terkait dengan ada 3 jenis kepegawaian tadi yang diakui pemerintah? Silakan disimak Bapak Ibu sampai selesai. Lengkongayabandung.com ya, pemerintah resmi menghapus tenaga honorer pada tahun 2025 ya. Seleksi P3K 2024 yang digelar pemerintah saat ini. Semua tenaga honorer akan dialihkan menjadi pegawai ASN atau aparatur sipil negara P3K. Terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025, ini akan menyisakan 2 jenis kepegawaian saja, yaitu PNS dan P3K. Hanya menyisakan 2 jenis kepegawaian saja. Semua tenaga honorer akan dialihkan menjadi pegawai ASN atau ASN P3K. Nah, terkait dengan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2025 akan menyisakan 2 jenis kepegawaian, yakni tadi ya sudah sampaikan. Nah, namun demikian Bapak Ibu, ini muncul skema baru yang membuat jenis kepegawaian menjadi 3 bagian. Ya, ini dampak dari tadi penghapusan honorer tadi ya. Ini penghapusan dari tenaga honorer di tahun 2025 ini berdampak kepada bertambahnya nanti jenis kepegawaian, di mana ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 347 ya tahun 2024. Nah, ketiga jenis kepegawaian yang diakui oleh pemerintah pada tahun 2025 nanti itu diantaranya adalah pertama PNS, yang kemudian P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Jadi tetap ada 2 sebenarnya Bapak Ibu, ada PNS, ada P3K. Hanya P3K nanti dibagi 2 lagi, ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, P3K penuh waktu adalah tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN setelah mengikuti seleksi dan mendapatkan peringkat tertinggi. Oke. Untuk jam kerjanya adalah full di kantor. Sementara P3K paruh waktu memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, lebih leluasa ya. Nah, ini bisa berbisnis ini ya, bisa mencari sampingan ya kalau yang paruh waktu, karena memang kerjanya tidak full di kantor atau separuh waktu saja. Nah, P3K paruh waktu adalah tenaga honorer yang telah mengikuti ujian seleksi tetapi tidak mendapatkan peringkat tertinggi. Nah, untuk itu pemerintah mengupayakan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu yang termasuk ASN dan juga mendapatkan NIP oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya sama mungkin di Bapak Ibu antara penuh waktu dan paruh waktu, hanya tadi karena namanya juga paruh waktu berarti kan separuh waktu itu hanya separuh waktu gitu untuk kewajiban melaksanakan tugasnya. Jadi mereka lebih fleksibel. Dan ini peluang bagi teman-teman yang kategori paruh waktu itu untuk mungkin mencari sampingan yang lain ya gitu, karena memang waktunya leluasa gitu ya. Jadi di tahun 2025 nanti ini tidak ada istilah tenaga honorer ya. Jadi hanya ada 2, hanya ada 3 tadi, PNS, kemudian ASN penuh waktu, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Tentu semuanya ini harus lewat seleksi, yaitu menjadi ASN lewat seleksi P3K di 2024. Nah, jadi tidak ada pengangkatan secara otomatis ya, karena memang per Desember besok nanti itu sudah dihapus, dan kedepannya memang di sini katanya tidak ada pengangkatan secara otomatis.
Jadi semua tenaga honorer yang telah memenuhi syarat harus dan wajib untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Yang pendaftarannya ini masih berlangsung hari ini hingga 20 Oktober untuk tahap pertama ya, gelombang pertama. Nah, untuk periode kedua, ini pendaftarannya ini dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Luar biasa. Jadi begitu ya Bapak Ibu, informasi yang dapat saya bagikan ya terkait dengan status honorer ya di negeri ini gitu Bapak Ibu. Jadi ada istilah penuh waktu, paruh waktu, tapi memang mereka sama-sama ASN juga gitu ya. Sama-sama aparatur sipil negara yang memang status perubahan status itu dilakukan melalui seleksi gitu, seleksi P3K. Oke, Bapak Ibu, itu informasi yang saya dapat bagikan. Terima kasih ya. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Sekali lagi ya, terima kasih sudah bergabung dan menyimak penjelasan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.